Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana Harapan saya, mudah-mudahan setelah mengikuti paket ini banyak ilmu yang saya dapatkan dan ingin merubah bagaimana cara mendidik anak yang baik dan kedepannya lebih baik lagi daripada yang kemarin-kemarin itu. Awal mula semua bahagia tak Otak anak kita itu Bapak Ibu sebelum 18 tahun dia mengutamakan kesenangan. Yang berkembang duluan itu emosi duluan. Jadi dia akan milih pakai HP untuk kesenangan, bukan untuk kebutuhan. kata dunia karena di sini keluargaku bersyukur mendapatkan segalanya, tempat untuk membagi bahagia. Inilah yang paling utama karena di sini keluarga. Aku berdiri di sini mensyukuri yang ku miliki. Ya yang mana yang besar? Itu kita panggil si jempol besar. Coba ini mana yang lebih gede? Ya diukur coba dicek. Tangan si jempol besar. Siapa si jempol besar? Yang jempol besar siapa? Oke. Di sini tempatku mencurahkan segalanya, kalau kesah di dalam hidupku. Tak peduli kata dunia, karena di sini keluargaku bersyukur mendapatkan segalanya. Hirup nafas, subhanallah, dihembuskan, alhamdulillah. Ulangi sampai nyaman, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Sekarang sebut nama Allah dan rasakan lafaz Allah mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bayangkan wajah orang tua kita, Pak, Bu, ayah dan ibu kita. Coba hadirkan wajah mereka berdua senyata mungkin di pikiran dan hati kita. Saat ini beliau berdua, baik yang sudah tiada maupun yang masih hidup, hadir di hadapan Bapak dan Ibu. Coba renungkan ketika dulu ayah kita membesarkan kita dengan segala keterbatasannya. Ayah yang selalu ingin melihat kita tersenyum dan bahagia. Ayah yang sebenarnya amat menyayangi kita, tapi malu menyampaikannya secara langsung. Hingga kita pun begitu, sering lupa menyatakan sayang dan cinta kita pada anak-anak kita, secara lisan lewat ucapan maupun secara fisik lewat sentuhan dan pelukan. Bayangkan wajah anak-anak kita, wajah yang sebenarnya pun rindu akan kehadiran dan keterlibatan kita dalam proses berkeluarga dan proses pengasuhannya. Wajah yang mungkin ketakutan kala kita menyakiti hati mereka dengan lisan kita. Kita sempat mengancam, membentak, membanding-bandingkan, memberi sebutan tidak pantas atau lainnya. Atau bahkan kita menyakiti fisiknya sekaligus dengan mencubit atau memukulnya.
wajah yang sangat menginginkan pelukan kita dan kalimat sayang serta kalimat positif, yang ingin sering bisa ngobrol dengan kita, namun terhalang kesibukan kita yang tiada henti. Wajah yang ingin bisa bermain, ngobrol, dan hal receh lainnya bersama kita saat liburan nanti. Namun tak berani ia ungkapkan pada kita karena kita terlalu sibuk atau karena dia tidak dekat lagi dengan kita. Hingga akhirnya rasa asing itu menyergap kita, pasangan kita, dan anak-anak kita. Sampai tidak sadar anak kita ternyata sudah lebih dekat dengan teman-temannya dan HP-nya dibanding dengan kita. Ia lebih suka menghabiskan waktunya dengan game online-nya, dengan Facebook dan Instagram-nya, dengan keluar bermain bersama teman-temannya atau bahkan teman yang lawan jenis, berani berpacaran. Semua keluhan-keluhan kita terkait adab dan akhlak, kita tidak sadari ada andil kita di situ. Bayangkan wajah suami dan istri kita yang haus akan ucapan terima kasih dan pujian kita saat mereka sudah melakukan semuanya. Suami yang lelah mencari nafkah, istri yang lelah masak, nyuci, mengurus rumah, melayani, dan sebagainya. Yang jarang kita bilang makasih ya. Hanya sekedar terima kasih jarang terucap. Bagaimana mau membantu? Atau bahkan bagi para bapak, luput berterima kasih kepada istri yang sudah ikut bekerja, membantu perekonomian keluarga, yang harusnya itu sepenuhnya tanggung jawab para suami. Pada anak kita pun begitu. Anak yang saat kecil dulu bilang, "Yah, aku berhasil ABCD." Kita hanya respon dengan, "Iya nak," tanpa apresiasi dan ekspresi yang ia harapkan. Hingga saat besar, ia haus pujian dari sekelilingnya. Kita sering menuntut keberhasilan besar tanpa melihat keberhasilan kecil yang ia capai. Kita sering tanpa sadar membandingkan ia dengan anak lain, dengan kerabat yang lain, meski niat kita memotivasi, ternyata itu menyakitinya. Kita juga sering melabelnya dengan anak nakal, bandel, dan label negatif lainnya, hingga anak kita meyakini bahwa ia begitu. Baik pasangan kita maupun anak kita, semua sungguh merindukan kehadiran kita, jiwa dan raga, dalam membersamai mereka. Pak, kembalilah pada fitrah seorang suami dan ayah. Jangan hanya fokus bekerja, lakukan tugasmu. Bu, kembalilah kepada fitrah seorang ibu dan istri seperti dalam Al-Quran. Mintalah bantuan Allah agar senantiasa membersamai dan membantu dengan caranya.